Selamat menyambut hari yang baru, banyak hal baru di hari ini. Selamat buat Sobat Ambyar yang baru punya rumah baru, punya istri baru, punya baby baru, punya kekasih baru, dan semuanya yang serba-serba baru. Semoga berkah semua yang baru-baru yang dimiliki oleh Sobat Ambyar. Ya disyukuri, itu yang paling utama. Karena bersyukur itu mengikat yang ada dan menambah lagi yang rezeki datang kepada kita. Kalau 2024 kalian pengen yang baru, pengennya apa kalau kamu King Nasa? Aku nggak tahu karena dalam diri aku itu semuanya baru. Alhamdulillah rezeki lancar, alhamdulillah. Ya udah aja, kita kan nggak ada sebab. Udah aja kita bilang semuanya baru. Udah nyenengin hati. Gak apa-apa. Perasaan baru. Coba baru. Kalau Karen, kamu pengen apa? Rumah baru. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Tapi gue kasih tahu sama sahabat-sahabat gue. Kalian setiap kali gajian nggak usah kalian ke mana-mana buat apa, makan sederhana aja, uangnya disimpan. Iya. Buat apa? Buat kalian beli rumah, buat beli properti. Tapi Karen Delano baru punya rumah baru tahu? Di mana? Itu rumah kumbang itu kan? Kalau Kak Dewi, apa yang baru? Semuanya sudah aku miliki. Tinggal Allah memberikan yang terbaik buat aku, apapun itu aku bersyukur. Karena dengan aku bersyukur itu udah cukup. Setiap aku bangun, ya Allah aku bahagia, terima kasih. Kamu pengen yang terbaik buat kamu di tahun ini? Nih yang terbaik ada di sini. Aku pengen ditanya, Kalian apa saya? Aku pengen punya mobil baru. Kan udah. Jangan beli mobil-mobil terus. Mobil dijual makin rendah, tapi kalau kamu beli rumah, beli ruko kek. Tanya dulu dong, mobilnya mobil apa? Mobil apa, Rian? Mau bilang kalau aku masih sayang sama kamu. Sobat Ambyar, pokoknya apapun itu impian Sobat Ambyar semoga bisa diwujudkan di tahun 2024 aku mau ini jual ya. mobil. Hah? Kenapa? Yang mana? Yang bus itu, yang bus. Yang mana? Kok dijual sih mobilnya? Wih, orang mobil udah pas, sudah ngapain dijual? Yang bus itu aja repot Aku parkirnya. mau beli ruko. Amin, semoga bisa dijabah ya. Tapi kalau soal yang baru-baru ya, kita akan hadirkan bintang tamu kita yang baru. Bukan hanya ada satu kabar baru dari dia, tapi ada pertambahan usia. Umur yang baru buat Sobat Ambyar. Coba bisa tebak siapa yang baru ulang tahun? Aku tahu. Siapa? Siapa? Kalau menurut aku tuh artis, dia itu masih muda ya? Yang pacar. Ya, dia baru bertambah usia dan juga kabarnya baru beli mobil baru. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan Billy Syahputra. Ya, 23 10 tahun yang lalu. 23. Bang Billy selamat ulang tahun. Coba make a wish dulu dong sebelum tiup lilin. Apa harapannya, keinginannya di tahun 2024 di umur yang baru ini? Oke, di umur yang baru ini semoga menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Rabb. Amin. Sehat yang paling penting. Amin. Dan bahagia itu aja. Amin ya Rabbal Alamin. Dan makin kaya raya. Amin. Ditiup dong lilinnya dong. Selamat ulang tahun Billy Syahputra. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kemarin siapa yang ngucapin selamat ulang tahun pertama kali? Ayo siapa? Yang pertama. Teman-teman lah, teman-teman. Teman-teman tuh ada satu orang. Ya benar, ada. Yang pertama. Spesial banget. Ada orang satu orang pertama. Orang tua keluarga. Orang spesial. Orang spesial pertama. Orang spesial pertama. Ada. Siapa? Ada. Ya ada lah. Siapa? Ada. Selalu ada, tapi nggak pernah mau ngasih tahu sama kita lagi deket sama siapa Bang Billy. Tapi apapun itu, yang penting yang terbaik untuk Bang Billy di usia yang baru. Amin. Ya. Tapi Sobat Ambyar, ini juga ada kabar dari seorang Bang Billy yang katanya di usia barunya sekarang
baru aja beli mobil mewah. Alhamdulillah ya. Ya, tapi Bang Billy sebelumnya kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. kita mau kasih lihat ya. Belinya nggak tanggung-tanggung loh. 4 lagi belinya. Hah? Banyak amat lo beli? Banyak amat enggak. Kalau Ucus mah emang kayak sentimen sama gue Ucus ya. Bikin berita-berita Coba aja ya. lo. 4 mobil baru. Ini aku rapihin dulu. Selengkapnya kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Kabar dari seorang Billy Syahputra. Iya. Silakan saya. Ucus lu. Ini masuk ke usia 33 tahun mobil baru. Enggak juga sih sebenarnya itu. Ya udah jangan sombong banget. Memang rezeki, memang rezeki yang dikasih sama Allah Emang ya. kepengen beli mobil baru ya Bang Billy? Enggak juga, itu kan dibeliin sama keluarga. Beliin. Dibeliin? Oh ya? Wow, ada yang beliin dengan Ada cuma-cuma. dong, ada dong. Keluarganya dari mana? Keluarga Sultan Brunei. Oh, keluarga Sultan Brunei. Iya. Tapi Bang Billy bener nggak katanya untuk beli mobil yang sekarang ini sampai ngejual mobil yang lama? Sebenarnya kalau jual mobil memang ya bukan gimana-gimana ya. Setiap 2 tahun sekali sih kalau misalkan bisa ganti. Iya. Ganti karena gini. Ya semakin lama mobil kan semakin harganya semakin turun, semakin tua juga. Iya. Gimana caranya kita kan sebagai ya public figure kalau bisa refresh terus gitu. Maksudnya ya kondisinya kalau misalkan gue beli bagus, jualnya juga harus bagus gitu. Oke. Jangan sampai gue beli bagus jual ke orang, apalagi jual ke temen itu banget ya. Iya. apa keadaannya yang memang nggak bagus gitu kan. Karena kalau misalkan kondisi masih bagus kan harga juga pasti masih bagus gitu, nggak turun-turun banget gitu. Jadi Bang Billy itu kalau ganti mobil setiap 2 tahun sekali? Kalau bisa, kalau ada rezeki. Barusan King Nasar juga bilang yang sama. Gak apa-apa. Dia bentar lagi mau jual mobil Mercy-nya kan? Iya. Beneran King? Iya. Dia mau ganti. Iyahin aja dulu. Tapi 2 tahun sekali mah cepet banget. Kalau cicilannya 5 tahun gimana belum kelar cicilan dijual? Cicilan yang berat itu. Pertanyaannya, mobil barunya nyicil apa cash? Kalau orang tua bilang sih, keluarga bilang sih langsung sih. Cash ya? Cash. Jadi biar gak pusing gitu ya. Dia beli cash. Harganya? Tuh pertanyaan dari si Ujus, produser kita, harganya. Tadi katanya Bang Billy bisik-bisik ke Karen bisik ke aku. Harganya cash, bayarnya 2,5 miliar. Wow, beneran Bang Billy segitu? Iya percaya kalau itu. Nggak tahu, kalau gue nggak Ada tahu. beres dah. Kalau gue nggak tahu kalau Orang dealernya fotoin ke aku. Ada temennya nih katanya Bang Billy. marah. Oh iya? Ada fotonya, ada. Dia lagi pilih-pilih mobil begitu. Dikirim ke kamu? Iya. Dia pilih mobil? Iya. Beli mobil? Iya. Mobil yang sama? Iya. Bukan mobil ngangkut Iya. truk pasir segala macam, bukan? Hebat juga nih 2 tahun sekali ganti Tapi mobil. hebat banget loh untuk Bang Billy untuk bisa. Kan ngasih penjelasan, bukan maksudnya gimana kalau jual Iya, mobil. iya. Gitu, karena yang tadi gue Keluarga mana bilang. Ah, kenapa? Keluarga mana? Iya, keluarga mana Ya yang keluarga orang aku banget lah ya? yang ngasih mobil itu. Karena kan memang itu kan buat keperluan kerja, bukan buat. Sampai perhatian banget sampai untuk keperluan kerja Ya pastinya pun. orang tua lah perhatian, keluarga perhatian. Tapi keluarga tahu emang Bang Billy itu sekarang lagi pengen ganti mobil, Yes. lagi pengen punya mobil baru. Mereka tuh Karena tahu kan keluarga sebetulnya. tahu kalau mobil Billy yang kemarin itu dijual buat keperluan lah, uangnya buat keperluan gitu-gitu. Oh, buat buka usaha yang kemarin itu. Iya. Oh. Sampai akhirnya Billy nggak punya mobil, keluarga. Akhirnya sekarang dibeliin mobilnya. Iya, keluarga ngeliatnya ya udah Bang Billy kasihan nih dibeliin. Terus dibeliinnya juga nggak yang biasa banget gitu ya. Beliinnya itu mah yang luar biasa loh. Ya memang kan asisten aku gede-gede, badannya kan memang satu orang aja kurang lebih 140 kilo. Ini serius. Jadi sama aja kalau gue tuh setiap syuting tuh selalu bawa sapi gelonggongan gitu loh. Ini Jangan gitu dong, itu kan asisten lo. ini serius. Jadi gue waktu naik mobil yang lama itu, ya mobil yang lama. Jadi mobil keadaan seperti ini nih. Iya. Itu mobil lumayan. Iya. Bahasanya keker lah. Miring gitu. sebelah. Ini kalau misalkan asisten gue satu naik nih sebelah kiri, itu ngejret ke kiri, seret kayak gini. Bener, kayak gitu bener. Di sebelah kanan lagi naik nih yang belakang nih, gerak tet. Nah jadi ibarat kata tuh kalau mobil bisa ngomong, tolong dong bos, nih gue ngosan nih capek nih gitu katanya. Gua pikir Saking bulan beratnya doang tuh yang bisa asisten ngomong. gitu. Iya kalau bisa ngomong. Tapi Bang Billy sekarang mobil ada berapa total? 4 ya. Mobil cuma satu. Ini. Oh, yang baru ini aja ya? Cuma satu. Oke, Oh kita dibawa juga. ya sekarang ya. Kenapa geng? Gak ada. Ntar kita ke Aku depan. tanya justru gak ada di depan. Oh, dibawa. Kan ganjil genap. Oh, ganjil Tempatnya. genap ya. Tapi Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Baru beli mobil yang baru aja dikasih sama keluarganya, tapi ternyata ada satu kejadian yang kurang menyenangkan. Beli mobil baru dengan harga fantastik. Billy Syahputra baru dipakai udah nabrak.
Kok bisa sih Bang Billy? Emang bener. Kenapa kok nabrak? Nabrak apa? Biasa aja itu. Nabrak beneran. Emang Ucus aja memang nyari ributnya sama gue ya. Emang dia tuh bikin sesuatu. Gue kan selalu di close friend kan. Maksudnya teman-teman gue ada yang tahu lah, teman-teman yang memang deket aja lah. Gue lihat kok itu. Ya, jadi kalau misalkan kejadian-kejadian kayak sebenarnya orang nggak ada yang tahu gitu loh. Nah ini mungkin Ucus emang mata-mata nih kan. Tapi memang teman aku dari lama kan. Emang bener tabrakan tuh mobil? Iya, ya nggak tabrakan gimana sih, cuma sedikit nyenggol aja. Nyenggol apa? Dia memang mobil itu kan mobil gede, baru keluar, ya udah langsung dipakai aja karena kan udah gregetan kan, pengen pakai. Kemudian pas pulang memang keadaan macet, kan mobil memang besar. Di depan aku mobilnya, mohon maaf kecil kan. Astagfirullahaladzim. Ya terus. Maaf. Ya lanjut terus. Salah ya? Enggak sih, bagus bener ya. Terus nyenggol. Iya, kan keadaan di depan kan kayak udah jalan. Aku udah jalan sedikit, mungkin mobil manual kali agak sedikit mundur dikit, jadi kayak 50-50 gitu, cuma nempel cetit gitu. Nggak minta ganti rugi orangnya? Sebenarnya orangnya nggak minta ganti rugi sih. Kamu juga nggak? Aku tinggal nunggu kabarnya aja, aku udah ngasih nomor telepon. Kalau misalkan memang dia butuh ganti, aku ganti. Wih. Tuh yang lagi nonton yang kemarin ditabrak sama Billy Syahputra, mending ganti rugi dah, beneran ya minta dah. Lagi banyak duitnya dia. Buruan ganti rugi. Terus keluarga gimana tanggapannya begitu? Oh kena mobil kan? Gak ada yang tahu sampai sekarang nih, karena kalian aja jadi kita tahu. info-infoin deh biar tahu. Bang Billy, tapi aku beberapa kali lihat Bang Billy di instastory-nya kalau misalnya ngomongin soal mobil, suka modif mobil segala macam. Memang itu salah satu hobinya Bang Billy juga? Iya. Lagi seneng aja sih. Sebenarnya bukan mobil selalu dimodif. Jadi ada mobil yang tua lah, mobil tua Billy. Gitu, ada yang klasik. Ya iseng-iseng aja dimodif dikit-dikit gitu. Jadi kalau misalkan rapi kan kelihatannya juga enak. Seneng sendiri. Betul. Tuh gitu, kalau laki tuh mobil yang dimodif, Karen bukan muka yang dimodif. Mobil. Ya kan itu salah satu treatment ya Kak Karen. Ini juga mobil buat gue. Iya, investasi muka ya kan. Jualan kan soal. Tapi Bang Billy mudah-mudahan mobil barunya bawa berkah. Ya selamat selalu kalau di jalan, tidak ada insiden apapun juga. Tapi kalau ngomongin soal Billy Syahputra, ini yang selalu menjadi tanda tanya besar buat kita. Apalagi ini awal tahun 2024. Ada satu artikel yang kita minta tanggapan dari Billy Syahputra ungkap keinginan menikah di tahun 2020. Oh sama sih Bang Billy. Pengen banget lah. Aduh kalau Iya. kita sih doain banget ya. Billy. Kamu gak kepengen nikah Kak? Billy dulu aja. 2024. Ini tamunya Billy nih. Billy. Kan yang bujang-bujang nih, yang bujang-bujang. Kenapa? Ya kita mau Billy aja dulu. 2024 ya kan ya? Adek duluan, jadi biarin aja adek duluan. Coba yang Billy, gitu. kita tuh selalu bosan kalau nanya sama Billy. Iya, tapi kenapa diundang mulu sih Ucus pasangannya nih? siapa? Gue udah bilang sama Ucus, ngapain sih lu undang gua, Ucus? Apa yang mau ditanyain? Karena kita Bukan buat nambah sangu duit, Loh, alhamdulillah ini bersyukur. penting kan, kamu kan kemarin kan udah umroh, ulang tahun punya mobil Betul. baru. Iya. Dunia Berarti semuanya banyak yang sudah cinta. punya. Ya. Nah, sekarang satu. Iya, orang kalau ngomongin satu masalah pengen nikah, kalau ngeliat teman-teman semuanya udah pada nikah, ya pengen lah. Karena kan Willy tuh Terus? ya sayang sama anak-anak kecil, pengen gitu punya pasangan, punya anak gitu-gitu. Tapi kan memang Iya. balik lagi, segala sesuatunya kan Allah yang nentuin. Tapi Billy, apa sih alasan buat Bang Billy ya sampai sekarang masih terus menjomblo? Apakah terlalu selektif ataukah ada trauma masa lalu, belum bisa move on dari masa lalu, atau Takut, ada gua bilang Enggak juga sih sebenarnya. Atau takut nggak bisa menjalaninya. Itu. Maaf. Kan rumah tangga tuh kayak enak, tapi udah menjalaninya mah setengah mampus. Iya, atau nggak siap berkomitmen Iya, gitu. nggak mau ribet. apa? Kalau King sendiri waktu sebelum nikah sampai akhirnya menikah dan sampai akhirnya seperti itu, waktu itu sebelum nikah pikirannya apa? Bintang tamunya lu bukan gue. Enggak, maksudnya aku pengen tahu aja. Lu mah pakai nanya kenapa dia nikah, alasannya Dulu. gampang, alasan dia nikah sama yang itu. Ya karena cinta lah. Karena cinta. Bukan. Ini mah Bang Billy. Bukan. Aku ngomong guys sejujurnya Rumah tangga itu aku berkaca sama, bukan berkaca, maksudnya belajar sama senior nih. Dulu sebelum nikah sama yang itu, dulu mindsetnya King itu seperti apa? Nikah karena ibadah, nikah karena sesuatu, nikah karena pengen. Nikah karena harta pada saat itu. Puas. Bang Jawaban Billy, lo puas. coba ya kita mau kasih lihat. Jawaban King bukan jawaban aku. Kita mau kasih lihat artikel buat Bang Billy yang sampai dengan sekarang masih terus menjomblo. Apakah ini alasan Billy Syahputra masih tetap sendiri sampai dengan sekarang? Coba silakan tanggapi artikel yang satu ini. Ternyata ini alasan Billy Syahputra tetap menjomblo. Billy bilang fans selalu ikut campur hubungan asmara gue. Kan
zaman sekarang tuh kalau artis tuh fans tuh suka jodoh-jodohin tuh apa namanya clipping ya, clipping. Kayak kalian. Clipping. Oh shipping. Iya. Kayak kalian. Clipping. Banyak orang yang ngejodoh-jodohin setuju apa ini ono kucurut. Udah jadian. Maaf ya, kalau kami berdua itu jodoh bukan di tangan netizen tapi di tangan Tuhan. Selendangnya dikananin dulu, coba selendangnya. Kenapa sih kita nggak pernah tahu loh. Selama pagi-pagi Amir udah berapa tahun ini acara? 3. Pacar udah 3 tahun? Iya. Udah. Wow, luar biasa. 3 tahun gak jadi kan nikahnya? Lah pilot itu gimana? Jangan bahas pilot. Iya, maksudnya nanya sedikit. Mami kan waktu itu beritanya kan sama pilot kan. Terus gimana? Mami pacaran? Masih dong. Tuh kan marah kan Rian, kenapa kamu marah? Aku tuh kayak nggak pernah dianggap di sini. Aku punya perasaan. Pilot lagi. Nanti pilotnya terbang, gue yang di video call. Kamu lagi apa? Say, makanya kalau pita pakai jangan dibawa di sini. Ini gaya namanya, masa lo nggak tahu? Ya, Billy. sayang. Sebentar, ini kayaknya nggak bener deh. Enggak ini Billy, ayo. Billy coba gimana? Apakah karena terlalu banyak fans yang shipping? Shipping ini kan istilah juga sih sebenarnya. Jodoh-jodohin sama Enggak juga, balik lagi ya sebenarnya dari diri sendiri sih. Kalau misalkan memang udah nemu pasangan, kalau misalkan udah ada jodohnya cocok ya tinggal jalanin aja sih sebenarnya. Balik lagi sama diri sendiri. Selama ini ada yang cocok nggak kan banyak banget yang sebenarnya udah cocok-cocok aja tapi pas memang pas udah ngejalanin memang belum waktunya untuk menjenjang lebih serius karena kan kalau pernikahan itu bahasanya tuh ya kalau menurut gue itu sakral ya untuk ibadah paling panjang. Iya sekali seumur hidup gue tuh nggak mau apalagi gue paling figur di mana ketika gue mohon maaf sekali lagi bukan gimana ketika gue ya menikah pasti menjadi sorotan ketika gue menjadi sesuatu yang tanda kutip ada masalah di keluarga gue atau bisa dibilang cerai pasti ada aja gosip-gosip seperti itu gue tuh pengennya aman-aman aja mana bisa ya justru itu bisa lah gak bisa hidup itu selalu ada ujian cobaan itu harus dilewati. Jadi kalau misalkan kalian ragu sampai kapan kalian akan mencapai sesuatu puncak itu, tidak ada keraguan, semuanya lillahi ta'ala. Iya, makanya gue pengen selektif gitu mencari pasangnya memang benar-benar untuk sekali seumur hidup. Tapi Bang Billy, pada saat Bang Billy di diri sendiri tuh Bang Billy ada gini gak sih maksudnya? Gue kayaknya tahun ini belum siap tar aja tahun depan deh. Kalau gue sih setiap tahun siap-siap aja sebenarnya. Oh gitu? Iya beneran. Jadi tinggal nunggu jodohnya aja ya. Shipping itu masalah biasa lah kalau artis. Karen Delano juga di shipping, dijodoh-jodohin. Sama siapa? Bari Malasari ya kan. Tapi dia nggak mau, gue bingung kenapa dia nggak mau. Ini sampai banyak fans yang ngatur harus dekat sama siapa gitu ya Bang Billy ya. Billy ada nggak? Bang Billy fans-fansnya Bang Billy kayak gitu semua nggak? Shipping ngatur Billy sama ini dong, sama ini dong, sama ini. Kalau nggak ada aja tapi nggak semuanya sih ada aja. Siapa? Misalnya sama siapa? Paling demennya Bang Billy sama siapa? Ya enggak maksudnya ada aja, entah sama siapa aja sih ada aja. Sama yang itu enggak, yang hits banget waktu itu? Enggak juga. Pokoknya sama siapa aja lah. Sama Elis Sugigi pernah di shipping juga. Bang Billy, kita mau kasih lihat juga buat Bang Billy yang satu ini. Apakah mungkin alasan Bang Billy sampai dengan sekarang belum menikah karena kebanjiran job yang satu ini? Coba kita minta klarifikasinya dari seorang Billy Syahputra. Billy Syahputra digosipkan masih sering terima tawaran job pacar settingan. Netizen pantes gak nikah-nikah. Pacar settingan. Pacar settingan itu gimana sih? Tapi berita yang satu ini sebenarnya gak enak loh Billy, lo harus ngomong coba. Tapi sebenarnya kalau gue mah terima-terima aja biar orang ngomong apa juga terima-terima aja. Tapi kan sebenarnya ada juga kan ya. Sampai detik ini sekarang gue dibayar untuk pacaran settingan sama siapa? Coba tunjukin orang kesini, coba klarifikasi tuh orang. Iya kalau ngomong tuh pakai bukti ya. Tapi banyak nggak misalnya artis berdatang baru yang coba hubungin kamu, pacaran settingan yuk, nawarin seperti itu, ada nggak sih Billy? Sejujurnya ya bukan mungkin ya, dari zamannya gue syuting YKS zaman itu, zaman itu gue disuruh untuk suruh deket ini, terus juga bisa dibilang ya settingan juga gitu untuk gue dibayar, gue nggak mau buat apa juga karena nggak pakai hati. Ya betul. Tapi ketika mereka nawarin Bang Billy pacaran settingan yuk, mereka nawarin dengan nominal yang disebut nggak sama mereka? Kalau untuk angka secara spesifik sih enggak juga sih, tapi ya dia nyebutin angka, ada angkanya gitu-gitu. Ada angkanya? Kisaran berapa mereka nawarinnya? 2 digit? Nggak tahu sih. 3 digit? Nggak tahu.
Kok nggak tahu? Katanya tadi tahu. Katanya ada yang nawarin. Katanya ada habar-habar ratusan juta, betul? Kenapa? Ratusan juta itu sampai putus. Itu juga ibarat kata waktu zaman-zaman dulu juga gitu. Ada ya? Ada. Sampai hari ini? Kalau hari ini enggak juga. Ada yang nawarin Lita Perlan katanya mau tuh settingan tuh. Gua baru mau bilang, tanyanya ke Bang Billy, kalau Bang Billy mau Lita Perlan berminat. Dia punya kebun banyak banget, siapa tahu. Kata Lita nggak cobain dulu deh Bang katanya. Tapi oke, jadi kalau pacar settingan itu sudah dijawab sama Billy Syahputra, tidak ada, tapi tawaran itu selalu ada ya? Nggak pernah, tidak tergoda sekalipun. Tapi kalau buat Billy Syahputra, di mata Billy sebagai seorang entertainer yang sudah cukup lama di dunia hiburan, melihat pacar settingan kalau menurut Billy Syahputra seperti apa? Wajar gak sih? Gue nggak ngerti ya masalah seperti itu, karena gue nggak pernah jalanin seperti itu. Karena gini, ketika misalkan gue ngelakuin hal semacam itu, gue pacar settingan, terus kayak ngebohongin diri sendiri aja sih, terus kayak ngebohongin semua orang ketika ngelihat gue itu sih. Karena kan segala sesuatunya ketika gue ngejalin hubungan sama pasangan gue, pastinya semua tuh tulus dari hati dan memang gak direkayasa. Itu real. Jadi nyampe ke orang gitu loh yang nonton, yang mencintai gue sama pasangan gue gitu sih. Kalau misalkan memang ada lawan jenis yang memang bikin ser-seran, ya mau nggak mau ya gimana lagi gitu ya. Yang intinya buat siapapun yang baru saja terjun ke dunia hiburan, ada baiknya memang dikenal karena prestasi, bukan karena sensasi ya. Bang Billy, pokoknya kita nantikan prestasi Bang Billy di 2024, termasuk kalau mau nikah, undang-undang kita kasih tahu sama kita juga ya. Semoga dimudahkan usahanya untuk mendapatkan pasangan. Tanggal 27 Januari ke kandang bebek dong. Ngapain? Bebek crispy itu restoran aku datang ya. Oh iya. Kirim dong makanan Jumat berkah ya. Oke, mudah-mudahan tim gue lagi nonton. Kirim ke sini lu ya. Cobain dulu ya. Bener ya. Kita cobain ya. Kandang bebek, makan bebek langsung dari Pokoknya kandang sukses ya. buat Bang Billy, termasuk untuk usaha rumah makan barunya. Dan yang berikutnya Sobat Ambiar kita akan hadirkan. Ini seorang penyanyi dangdut, di mana penyanyi yang satu ini beberapa waktu yang lalu dia berduka karena harus ditinggal sang adik tercinta. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Lia Amelia. Berdirilah. Selamat pagi, apa kabar? Lia, silakan. Sayang. Sobat Ambiar, Lia sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih banyak Lia sudah hadir. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Lia, yang pasti yang pertama kita mengucapkan turut berbelasungkawa karena memang kamu ditinggal oleh adik kamu beberapa waktu yang lalu. Kita berharap semoga kamu dan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, dan insya Allah adik kamu husnul khotimah. Amin. Ya. Terima kasih. Lia, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini dia kabar dari adik Lia yang menghembuskan nafas beberapa waktu yang lalu. Belum genap 2 minggu ya. Belum. Kepergian sang adik tercinta, Andre namanya ya. Andre Gusman, Di usia berapa meninggal dunia? 26. 26. Apa yang menyebabkan beliau atau almarhum sakit sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir? Memang sebenarnya tuh sakitnya sebenarnya tuh udah lama, tapi anaknya tuh memang pendiam ya gitu. Dan kalaupun memang sakit tuh nggak pernah yang diomongin karena kayak merasa nggak mau sendiri gitu ya. Jadi baru mulai parah itu sebulan kemarin, bulan Desember. Jadi apa namanya, pas kebetulan kemarin Lia kan sempat umroh tuh. Nah kebetulan juga almarhum masuk rumah sakit. Sempat diopnam berapa minggu ya? Ya sekitaran hampir sebulan lah. Dites semuanya, kan memang ditanyain sakitnya apa gitu kan. Dan memang anaknya juga agak bandel, nggak pernah mau diajakin ke rumah sakit dari lama gitu loh Kak. Jadi ayo ke rumah sakit, nggak mau, namanya mungkin pikirannya kayak hal sepele, kayak sakitnya kenapa nggak, perutnya lagi kayak nggak enak aja gitu. Terus abis itu kok makin lama badannya semakin hari semakin kurus. Akhirnya dipaksa lah sama ibu
kebetulan kan memang yang di rumah kan adik sama ibu aja ya. Bapak juga doa almarhum. Jadi posisinya saya cuma by phone aja gitu dari Mekah sama di Jombang, karena ya mau nggak berangkat tapi gimana gitu ya jadwalnya ya. Iya gitu. Terus akhirnya ya udah dibawa ke rumah sakit gitu. Semua dites, hasilnya negatif. Negatif apa maksudnya? Dari semua tes lab semuanya itu negatif. Oke, diagnosa dokter apa? Nggak ada. Paling lambung karena mungkin nggak mau makan. Lambung? Ya, GERD gitu atau gimana? Ya. Oke. Jadi terus habis itu masih dari opnam tuh, habis dari dokternya mending nggak apa-apa pulang aja, karena memang cuman butuh mungkin harus makan aja, yang penting makannya rutin dan sambil ikhtiar aja, sambil berdoa gitu. Akhirnya dibawalah pulang ke rumah, bawa ke rumah, sempat yang telepon, Mbak, aku pengen ke Jakarta gitu. Katanya adik pengen ke Jakarta. Ya karena kan memang setiap bulan Desember atau setiap bulan tuh pasti mereka datang ke rumah ke Jakarta gitu kan, Kak. Ya udah sembuhin dulu ya gitu kan. Nanti kalau udah sembuh baru ke Jakarta. Udah nih, sampai mau tahun baru kok makin hari badannya kok makin kurus gitu, bener-bener yang kurus sekali. Terus akhirnya ya udah coba. Dia kan kemarin juga sempat yang namanya tanya ke dokter yang di Jakarta sama teman-teman, ini kalian coba aja di Jakarta, mungkin fasilitas di daerah kan mungkin nggak sebagus di kota besar ya. Makanya akhirnya di pas di Jakarta belum, jadi rencananya kan mau dibawa ke Jakarta. Oh masih rencana? Iya rencana bawa ke Jakarta, tapi ya udah otomatis kan kalau mau dibawa ke Jakarta setelah tahun baru, karena kan dokter juga itu kan nggak beraktivitas baru. Betul. Jadi belum keburu dibawa ke Jakarta, sudah menghembuskan nafas. Jadi belum, jadi sebelum kita dibawa ke Jakarta, rencana kan mau diopnam dulu untuk beberapa hari biar kondisinya membaik ketika untuk perjalanan ke Jakarta gitu kan. Di pas tanggal 4 bulan hari Kamis, Kamis tuh kebetulan saya juga lagi ada acara, kebetulan sama Mas Kak Brang juga lagi ada acara. Jadi ketika dikasih tahu tanggal 4 gitu, kok tanggal 4, jadi kayak saya tuh mengingatkan sama almarhum teman saya, sahabat dulu almarhum Mbak Caca kan. Oh iya. Ya sempet kok tanggal 4, oh ya udahlah, positif thinking, nggak kenapa-napa gitu. Habis itu udah dari almarhumah Caca ini yang pernah meninggal dunia pas tabrakan pada waktu itu macan itu loh. Betul. Ya. Terus habis itu dari ibu saya pun kebetulan juga nggak yang ngasih tahu ke saya, papa tuh ke kakak saya gitu kan. Jadi jangan dibilangin apapun kondisinya, takutnya mempengaruhi performnya nanti ketika karena mau tampil malamnya ya. Gitu kan. Terus habis itu saya sama sekali nggak ada yang namanya tahu gimana kondisinya gitu kan. Saya pikir dengan masuk rumah sakit ya mudah-mudahan agak lebih baik gitu kan. Nggak tahunya tanggal 5 ya jam 1 malam setelah selesai saya perform, ketika saya jalan pulang gitu tanya, karena kakak sampai detik itu nggak ngasih tahu, masih diem aja di dalam mobil. Saya bilang tuh aku lapar, saya bilang gitu kan, ayo makan dulu gitu kan. Diem di mobil, padahal sebenarnya biasanya juga kakak sama kakak ipar nggak pernah yang namanya diem-dieman gitu. Iya, nggak pernah yang jarang untuk ikut nemen sampai mau di acara gitu kan. Terus habis itu aku mau makan, lapar gitu kan. Terus akhirnya mau makan apa gitu, si kakak ipar pengen makan sate taichan deh gitu, nggak jadi deh gitu, pulang aja. Tiba-tiba mungkin kakak ipar udah yang kayak gregetan atau apa, bilang pulang aja sekarang daripada nanti nyesel, bilang gitu.
mikirnya gimana maksudnya gitu kan, karena kondisinya yang pikir gak ada apa-apa lah, udah masuk rumah sakit pasti udah ditangani sama pihak rumah sakit. Iya, Oke, betul. kemudian langsung pulang ke Jombang hari itu juga. Setelah mendengar kabar bahwa kondisinya kritis, langsung untuk perjalanan untuk mau ke Jombang, tadinya mau jalan darat kan, akhirnya coba cari pesawat aja dari jam paling pagi, kira-kira ada nggak. Jadi dari studio itu langsung ke bandara. Oke. Dan adik almarhum meninggal dunia pada pukul 1 pagi. Berarti memang kamu tidak sempat untuk bertemu ya, sayang. terakhir kalinya ya. Sekali lagi buat Lia, semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Tidak mudah tentu saja ketika anggota keluarga berada di kota yang lain, sementara Lia sedang bekerja. Tentu saja ikhtiar demi keluarga, tapi Tuhan berkehendak lain. Dan buat Sobat Ambiar, nanti kita akan cari tahu lagi apa cerita dari seorang Lia yang bisa dibagikan kepada kita semua mengenang sang adik tercinta. Sesaat lagi tetap bersama kami, hanya di Pagi-Pagi Ambiar.